Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelibat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini seperti biasa saya akan membawakan berita terkait dengan Shiba Inu atau SHIB ya teman-teman. Dan ini sesuai dengan prediksi saya kemarin itu teman-teman, bahwasannya longsornya harga SHIB ya, longsornya harga SHIB itu cuma gocekan pasar saja teman-teman. Ya kenapa? Karena banyak sekali paus yang masuk teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, paus nggak mau rugi teman-teman. Paus mungkin akan menjual berita-berita FAT dan sebagainya untuk menggocek pasar dan bukan menipu sebenarnya ya. Istilahnya itu seperti ngakali ya orang-orang yang takut ya, yang ketakutan dengan berita FAT tersebut, sehingga pada akhirnya mereka, beberapa di antara mereka menjual token Shiba Inu mereka, padahal masih sedang dalam posisi koreksi, bukan koreksi, ketika waktu itu sedang mengalami penurunan harga teman-teman, karena Shibarium yang ngadat atau macet. Tapi saya sendiri berpikir kalau saya pada waktu itu ikutan cut loss kayak gitu ya teman-teman, wah saya bakalan rugi teman-teman. Saya nggak mau rugi dan saya yakin bahwa Shiba Inu bakalan naik. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya pembuatan Shibarium itu sudah cukup lama sekali loh teman-teman. Setahun kalau nggak salah, atau beberapa tahun, 2 tahun sampai ya. Pokoknya lama banget, setahu saya lama banget itu. Dan nggak mungkin lah, nah yang namanya project yang dikerjakan selama itu kemudian error di tengah jalan. Ya pastinya saya yakin istilahnya itu hanyalah sebuah drama saja teman-teman. Entah itu dari pengembangnya Shiba Inu atau developer Shiba Inu sendiri, atau mungkin pesanan dari paus untuk kemudian menggocek harga, sampai pada akhirnya beberapa di antara teman-teman kita ada yang cut loss seperti itu. Dan kalau misalkan kita cek langsung ya teman-teman di CoinGecko, saya pilih CoinGecko daripada CoinMarketCap teman-teman, karena seperti yang kita tahu CoinGecko itu untuk koin-koin kecil ya, itu API-nya lebih bagus, lebih real time kayak gitu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri ya, bahwasanya Shiba Inu saat ini mengalami kenaikan, naik terus ini teman-teman. Ini posisi 30 hari bisa kita lihat di sini, setelah kejatuhannya beberapa saat yang lalu ini mulai merangkak naik teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di 14 hariannya ya teman-teman, 14 hariannya juga terlihat naik ya, terlihat naik walaupun tidak sampai segini ya teman-teman, nggak sampai pada saat sebelum perilisan Shibarium. Dan dalam jangka waktu 24 jam teman-teman, aduh muat ulang. Dan dalam jangka waktu 24 jam bisa kita lihat sendiri teman-teman, kenaikannya seperti ini. Naik lumayan teman-teman setelah dijatuhkan dari sini pada tanggal 23 Agustus ya tadi ya, jatuh. Kemudian pada saat berita ini dibuat ya, pada saat konten ini dibuat, ini terus mengalami kenaikan. Tapi saya masih belum cuan teman-teman. Saat ini saya masih belum cuan. Jadi ya saya masih menunggu lagi sampai ya kira-kira setengahnya ini ya teman-teman, setengahnya yang paling tinggi ini 30 harian ya. Ya setidaknya sampai sini aja wes, itu saya sudah bisa langsung take profit. Kalau segini misalkan sampai segini, wah lumayan teman-teman. Ya lumayan ya, walaupun hasilnya cuma ratusan ribu, tapi kan lumayan. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada berita bahwa Shiba Inu melonjak 5% saat sentimen negatif Shibarium mulai memudar. Benar sekali, seperti dugaan saya sebelumnya ya, seperti analisis saya sebelumnya. Next teman-teman, saya akan membacakan beritanya bahwasanya pasar kripto menyambut aksi jual yang lambat namun berbasis luas, karena pemicu utama yang memperdalam kerugian yang dialami sejak awal minggu tampaknya mulai berkurang. Shiba Inu atau SHIB adalah salah satu token arus utama dengan awal yang positif setelah mengalami kenaikan 5% dan mematok harganya di 0,008187 pada saat penulisan di U2D ini ya, menurut data dari CoinMarketCap. Dan kalau dari datanya Coinbase, pada saat ini ada sekitar 4%-an kenaikannya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan bahwa Shiba Inu telah melihat masa-masa terberat setelah awal yang lambat dari Shibarium kemarin ya teman-teman. Jaringan layer 2 berbasis Ethereum yang awalnya ditayangkan di mainnet minggu lalu. Sentimen Shibarium meredam, suasana bullish pasar menekan tindakan mereka sedemikian rupa sehingga tampaknya terasa pada harga token selama 7 hari terakhir ini. Oke teman-teman, juga disclaimer juga ya teman-teman, ini bukan saran investasi, bukan saran untuk melakukan jual beli token Shiba Inu atau token apapun ya teman-teman, atau koin apapun lah.
Bukan teman-teman, ini hanyalah konten berita semata ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang pada dasarnya Shiba Inu ini dibangun pada jaringan Ethereum. Dan Shiba Inu ini memang mendapatkan banyak sekali investor gede alias paus. Seperti yang kita tahu, beberapa dompet masuk dengan jumlah Shiba Inu yang sangat besar. Tapi teman-teman, kita juga harus berhati-hati. Ini disclaimer buat mereka yang melakukan istilahnya investasi jangka panjang ya. Bagi saya sendiri, ini pribadi loh teman-teman, bagi saya sendiri saya cukup tidak menyarankan untuk melakukan investasi jangka panjang pada koin-koin micin seperti ini ya. Walaupun Shiba Inu sudah bukan token lagi, Shiba Inu sudah menjadi koin, Shiba Inu sudah memiliki layer 2-nya tersendiri dan sudah berubah menjadi koin ya teman-teman. Akan tetapi tetap saja teman-teman ya, paus yang masuk itu sudah banyak, paus yang untung juga sudah banyak. Terus kemudian kalau dilihat dari volumenya ini lumayan gede loh teman-teman. Volume Shiba Inu market cap-nya ini. Market cap-nya sudah berapa ini? 4 triliun loh teman-teman. 4 triliun gede banget loh teman-teman. Ya, untuk jenis koin-koin micin kayak gini. Jadi perlu berhati-hati juga karena besarnya bukan banyak ya, tapi besarnya uang yang masuk ke dalam Shiba Inu ini. Dan pada saat ini paus pun itu sedang mengalami istilahnya bear ya teman-teman. Paus pada saat ini masih dalam kondisi belum untung ya teman-teman. Saya yakin mereka belum untung. Oleh karena itu waspadalah bagi teman-teman yang melakukan hold Shiba Inu pada jangka panjang. Kalau misalkan bagi saya pribadi ya, lebih baik kita ngeholdnya jangka pendek aja. Ketika sudah cuan kita langsung aja jual Shiba Inu-nya, kemudian kita beli lagi pada posisi bawah kalau melihat misalkan ada fat-fat yang beredar di kedepannya nanti. Dan juga kita bisa istilahnya mengetahui ada berita yang diantisipasi di kedepannya nanti. Saya mending bermainnya seperti itu teman-teman untuk model Shiba Inu, karena kapitalisasi pasarnya yang sudah sangat besar ini ya teman-teman. Bahaya banget ya, sudah 4 miliar ya teman-teman. Next teman-teman, saya akan lanjutkan di sini. Tadi sudah sini ya. Oke, harga Shiba Inu telah turun lebih dari 17% sejak awal permasalahan Shiba Inu kemarin ya. Namun pertanda tersebut menjadi positif setelah pembaruan terbaru dari Satoshi Kusama, pengembang utama proyek tersebut, yang mencatat bahwa pengujian yang tepat sedang dilakukan untuk protokol tersebut. Pembaruan Shibarium seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh You Today menunjukkan bahwa jaringan memproduksi blok dalam mode private dan hampir siap untuk peluncuran publiknya. Oke, membuatnya menjadi tentara SHIB, menjadi SHIB Army ya teman-teman. Oke gini teman-teman, dimulainya kembali Shibarium meskipun tangganya masih belum diumumkan telah dipenuhi dengan banyak harapan dari para army Shiba Inu ya. Banyak anggota komunitas mengantisipasi bahwa sejumlah dApps baru-baru ini dapat memicu perubahan paradigma di arena L2 atau layer kedua ya, dan memposisikan Shiba Inu sebagai kontributor utama evolusi blockchain Ethereum. Ya teman-teman, kita tahu sendiri bahwasanya di Ethereum itu banyak sekali dibangun layer 2 ya, dengan kasus kegunaan atau use case-nya yang berbeda-beda. Dan Shiba Inu ini menjadi salah satu di antara project ya yang membangun layer 2 yang meramaikan di jaringannya Ethereum sebagai layer satunya kayak gitu teman. Dengan banyaknya protokol layer 2 yang masuk ekosistem Web3 dalam beberapa tahun terakhir memposisikan diri sebagai pesaing utama dalam upaya untuk menghadirkan nilai unik. Nah, benar sekali teman-teman ya, nilai unik bagi setiap anggota komunitas tetap menjadi tujuan utama. Setelah awal yang gagal, pasukan SHIB dan memberi Shibarium kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Dan saya yakin pastinya ini berhasil teman-teman ya, karena gocekan itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau gocekan banyak-banyak pastinya nanti Shiba Inu Shiba Army-nya ya pasti kehilangan kepercayaan teman-teman. Cukup satu kali aja, kemudian nanti dilihat kesuksesannya di kemudian hari. Itu prediksi yang saya miliki teman-teman. Next teman-teman, masih berita dari Shiba Inu teman-teman dari harian You Today bahwasanya 4,6 triliun Shiba dipindahkan di antara dua dompet baru saat Shiba mulai pulih. Ya teman-teman, beritanya seperti ini bahwasanya pelacakan cryptocurrency Whale Alert telah melihat sejumlah besar Shiba Inu bergeser selama 24 jam terakhir ya. Transaksi tersebut menghasilkan beberapa triliun Shiba Inu senilai hampir 40 juta bulan sekali teman-teman, 40 juta dolar teman-teman, bukan rupiah teman-teman. Sementara itu mata uang kripto anjing terpopuler kedua Shiba Inu ini mulai tumbuh dan mulai menunjukkan peningkatan yang mengesankan dalam 24 jam terakhir, naik sekitar 4% sebagaimana data yang bisa kita lihat dari Coin Market Cap. Saat ini turun teman-teman 3,7 karena memang terus berubah kayak gitu ya teman-teman.
Next, pergeseran paus mendekati 5 triliun SHIB. Menurut platform pelacakan yang disebutkan di atas, total dari 4 berapa ini? Banyak sekali teman-teman nolnya. Dialihkan ya. Hal yang aneh di sini adalah transfer dilakukan antara dua dompet yang baru saja dibuat. Dompet pengirim hanya memiliki beberapa transaksi yang dilakukan dalam 1,5 hari terakhir dan tidak ada sebelumnya. Oke teman-teman. Jadi kalau setahu saya ya teman-teman, jadi paus itu punya nggak hanya satu dompet, satu atau dua dompet saja. Paus itu memiliki banyak dompet karena mereka adalah merupakan market maker atau mereka yang membuat pasar, membuat volatilitas harga pasar. Mereka yang sedang bermain di harga pasar pada saat itu. Oleh sebab itu teman-teman ya perlu kita istilahnya waspadai dan juga perlu kita simak bersama nih teman-teman, bahwasanya ya bisa jadi ini merupakan hanya permainan paus saja. Akan tetapi yang namanya paus itu kan disebut juga smart money ya teman-teman. Kalau kita nggak mengikuti permainan paus, maka kita yang akan dimakannya. Tapi kalau kita bisa mengikuti permainan paus seperti apa, ya insya Allah kita bisa cuan dengan mengikuti pergerakan paus tersebut. Oke, dompet yang menerima SHIB 4,6 triliun nampaknya masih baru karena yang adalah satu-satunya transfer di dalamnya. Dan demikian bisa dikatakan paus Shiba Inu telah lahir, baru telah lahir. Ya entah baru entah lama, entah itu dompetnya orang yang sama, kan kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi ya begitulah yang namanya kripto teman-teman, asiknya itu di situ teman-teman. Volatilitas harga, kemudian misteri-misteri tentang dompet baru dan sebagainya. Ya disitulah keasikan kripto, kita bisa bermain di situ. Kita bisa meneliti istilahnya itu apa kadang fear and greed ya, fear and greed index. Pasar takutnya kayak apa, pasar senengnya kayak gimana, paus geraknya bagaimana. Nah permainannya itu asiknya di situ teman-teman. Kalau kita nggak gocek dan kita bisa cuan, wah akan ada kepuasan tersendiri di situ teman-teman. Next, hampir 100 juta Shiba Inu terbakar ya. Menurut data yang disediakan oleh pelacak dompet Seaburn, tingkat pembakaran Shiba Inu telah turun sebesar 90% selama rentang waktu 24 jam terakhir. Meskipun begitu, komunitas Shiba Inu berhasil membakar lebih dari 102 triliun 973 ribu 102 juta ya teman-teman, 973.224 SHIB. Hal ini dicapai setelah 17 transfer koin Shiba Inu ke dompet yang tidak dapat dibelanjakan atau dompet mati ya teman-teman, dengan transfer terbesar memindahkan sekitar 18.507.183 SHIB dan seterusnya teman-teman ya, banyaklah pokoknya. Pada 22 Agustus kemarin ya teman-teman, tentara Shiba Inu telah berhasil membakar lebih dari 1 miliar Shiba Inu dengan tingkat pembakaran meningkat hingga 1000% seperti yang dilansir dari U2Day. Ini hampir setengah dari yang sejauh ini telah terbakar selama seminggu terakhir ya. Dan Shiba Inu yang telah dimusnahkan dalam waktu 7 hari secara keseluruhan. Sedangkan SHIB sejak kemarin menunjukkan kenaikan sebesar 6,40% setelah turun 27% sejak Selasa yang lalu. Dan saat ini secara real life kita bisa lihat sendiri dari 4,3 dan sekarang masih 3,7 ya teman-teman untuk kenaikan dari Shiba Inu itu sendiri. Tangem menawarkan kumpulan dompet Shiba Inu. Oke, Tangem teman-teman, ini dompet Shiba Inu teman-teman. Menurut laporan U2Day sebelumnya produsen dompet mata uang kripto dingin ya atau cold wallet ya teman-teman, dompet ya kayak flash disk itu teman-teman, asal Swiss, Tangem yang bermitra dengan SHIB awal tahun ini mengumumkan bahwasanya mereka telah memproduksi sejumlah dompet Shiba Inu yang baru yang siap dijual. Ini adalah gelombang kedua, yang pertama dikirim ke Hong Kong bulan lalu dan dijual ke komunitas kripto. 5.000 dompet yang memungkinkan pemilikan untuk menyimpan dan memperdagangkan lebih dari 6.000 kripto termasuk juga Shiba Inu ya. Dinding tersebut seukuran kartu bank. Bentuknya nggak seperti flash disk teman-teman, tapi seperti kartu ATM ya. Dan memerlukan smartphone yang terhubung dengannya untuk bertransaksi. Wah luar biasa banget ya teman-teman, Shiba Inu ini kemarin setelah dijatuhkan sekarang dinaikkan lagi, dan itu sesuai dengan prediksi beberapa teman-teman termasuk juga saya sendiri yang kurang percaya kalau misalkan sebuah project yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa gagal begitu saja. Kan sudah dikoreksi bolak-balik teman-teman, private-nya pun sudah dikatakan lancar, ketika di publik oh ternyata ngadat ya kan, kayaknya ada permainan, ada udang di balik rempeyek teman-teman. Toh walaupun seperti itu, saya yakin tim-tim mereka, developer mereka itu sudah cukup ahli teman-teman untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi bisalah dibuat drama, sedikit drama ya, satu kali cukup ya teman-teman. Nanti kapan-kapan lagi kalau bolak-balik kan dramanya nanti jadinya nggak bisa volatile teman-teman, malah bisa-bisa kehilangan ship army-nya nanti. Next, berita lagi masih tentang Shiba Inu ya teman-teman. Shibarium token buat mencetak daftar utama harga bereaksi. Ini token kelolaannya Shiba Inu ya teman-teman, Shibun.
Kemudian token gas Shibarium yang juga merupakan token tata kelola Shiba Inu, Bond Shiba Swap ya, atau Bond termasuk dalam daftar baru daftar bursa baru anggota Shiba Inu. Lucy meminta perhatian pada perkembangan terbaru di posting X atau Twitter terbaru. Platform aset kripto Turki ICR-Pax ya telah mengumumkan daftar Bond di postingan X dalam apa yang disebut sebagai daftar besar. Bond terdaftar bersama 9 mata uang kripto lainnya. Bond sekarang terbuka untuk dipegang di platform ICR-Pax. Ini nggak terkenal nih teman-teman, kayaknya nggak terkenal, paling sama kayak Indodax kayak gitu teman, terkenal lokal di sebuah negara tapi nggak terkenal di seluruh dunia teman-teman. Harga Bond bereaksi positif setelah beredarnya sentimen terhadap ekosistem Shiba Inu dan juga Shibarium. Pada saat penulisan, harga Bond membukukan rebound naik 3% dalam 24 jam terakhir menjadi 1,20. Jadi Bond ya atau token tata kelola ini mungkin saja nilainya bisa naik teman-teman jika terjadi lonjakan jual beli yang besar pada Shibarium teman-teman, karena ini gateway-nya semakin banyak orang yang menggunakan Shiba Inu, semakin banyak orang yang melakukan transaksi, maka Bond ya yang digunakan itu juga semakin besar pula nilainya kayak gitu teman-teman. Token SHIB juga naik 3,18% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,082. Ini tetap signifikan karena sebagian besar cryptocurrency diperdagangkan di zona merah pada waktu burst. Dan Shiba Inu sebenarnya masih di dalam kondisi merah ya teman-teman, tapi memang kalau kita lihat secara real time tadi, bahkan sekarang kita bisa cek juga, dia kondisinya sedang naik teman-teman, naik 3,6%. Para pembaruan terbaru yang dibagikan oleh Shiba Inu memimpin Satoshi Kusama ya. Shibarium sekarang ditingkatkan dan dioptimalkan. Shibarium tetap dalam pengujian meskipun sedang memproduksi blok. Kusama juga menyatakan bahwasanya sistem pemantauan baru telah diaktifkan ya, serta pengamanan kegagalan tambahan termasuk pembatasan laju pada tingkat RPC dan juga pengaturan ulang server otomatis jika terjadi tingkat lalu lintas yang tidak masuk akal atau terlalu banyak kayak gitu teman. Shibarium hampir siap untuk dibuka kembali untuk umum katanya. Nah ini dia teman-teman langkah Shiba Inu selanjutnya. Dalam postingan blog yang baru-baru ini, Kusama memberikan bocoran tentang langkah selanjutnya Shibarium dan juga ekosistem Shiba Inu. Validator tambahan diharapkan untuk ditayangkan memberikan lebih banyak opsi untuk mempertaruhkan Bond untuk mendapatkan bagian dari hadiah yang diperoleh. Oh ada tambahan hadiah teman-teman. Pengujian diharapkan setelah selesai saat Shibarium bersiap untuk penggunaan publik. Sekali lagi, makalah SHIB juga akan mulai diterapkan sehingga kerangka kerja tidak hanya tercapai pada tahun ini tapi juga sistem kerja, tata kelola dan juga manajemennya. Menurut pengembangan Shiba Inu ini, hal tersebut akan membuktikan bahwasanya negara digital terdesentralisasi abadi SHIB adalah nyata dan hadir untuk mengubah dunia. Ya kalau misalkan diomongin atau sedang membicarakan masalah project ya teman-teman, Shibarium ini real teman-teman projectnya. Ya mungkin tidak samalah seperti project apa sebenarnya namanya token yang sedikit-sedikit project tapi projectnya nggak jalan, seperti misalkan mohon maaf ya teman-teman Brush kayak gitu. Brush itu projectnya ya beberapa kalangan ya teman-teman, dan juga mohon maaf mungkin saya sendiri menganggapnya sebagai project abal-abal karena ya kebanyakan bohong teman-teman. Katanya pembakaran 90% juga tidak dilakukan, katanya kecepatan blockchainnya itu setara berapa kali per detik, kayak 100.000 kali per detik, ternyata juga nggak sesuai juga. Ketika mereka memberikan istilahnya opsi untuk melakukan staking dengan keuntungan besar, ternyata bukan keuntungan yang besar teman-teman. Ternyata banyak yang staking tapi malah boncos, malah berkurang. Akhirnya banyak yang mungkin saja saat ini masih tetap istilahnya membuat konten tentang Bryce, akan tetapi ya saya yakin mereka itu berusaha untuk keluar teman-teman, berusaha untuk keluar dalam keadaan tidak merugi besar kayak gitu ya. Jangan sampailah jadi exit liquidity dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya teman-teman. Ya kalau misalkan terjadi kayak gitu ya waduh hancur lebur teman-teman. Ya misalkan kita ngomongnya kasarannya gini aja lah, 1 juta rupiah kita sudah masukkan ke Bryce dengan pom-poman 1%, 1 rupiah ya bener memang terjadi, dari 1 juta rupiah berubah menjadi 1 rupiah alias gak berharga sama sekali ya kayak gitu. Kita jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kita lihat fundamentalnya, kalau toh itu memang masih micin ya, kita lihat fundamentalnya, kita lihat beritanya, kita lihat orang-orang terkenal di belakangnya, kita lihat siapa investornya. Kalau toh yang bermain di dalamnya adalah paus tidak masalah teman-teman, tapi kalau yang bermain di dalamnya itu adalah developernya, wah itu kan kurang ajar teman-teman ya. Bukannya paus yang main malah developer, kan sama saja kayak judi teman-teman. Developer atau orang yang jaga servernya yang main-main ya sama aja kayak judi kan teman-teman, boncos semuanya akhirnya. Jangan sampai terjadi ya kayak gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, tetap senantiasa DYOR atau do your own research teman-teman. Lakukan riset mandiri sebelum Anda melakukan investasi apapun, entah token ataupun koin dan dimanapun juga. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah konten berita dan juga edukasi semata ya teman-teman, informasi juga. Dan bukan merupakan konten untuk menawarkan investasi atau saran investasi atau apapun, tidak teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan juga menonton video dari Marvel dan Alif TV teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, mohon dukungan untuk subscribe, like, dan juga komennya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.